kita masih diberikan dan kesempatan sehingga kita bisa bergabung dalam acara pemaparan hasil riset yang diselenggarakan oleh Surabaya Academia Forum. Para menanggap, yang pertama adalah Dr. Arisman, merupakan dosen dari UIN Suska Riau. Selamat malam Bapak Arisman, salam kenal dari saya dan teman. Terima kasih atas kehadirannya. Ya. Ini Pak Arisman mungkin ya seangkatan sama Pak Toat atau Priben ini? Beliau itu urus saya sama Idam. Iya, beliau memang kita Pak Arisman di kampus tempat ini. Oke, alhamdulillah. Kemudian ada penanggap yang kedua, Mas Imam Permadi. Selamat malam, Mas Iman. Selamat malam, Mas Idam. Oke, bagaimana sehat ya? Alhamdulillah baik, Mas. Sekarang di Jogja atau di mana ini, Mas? Di Jogja, Mas. Di Jogja. Di Jogja ya. Oke, sekarang Mas Iman ini merupakan mahasiswa program Center for Religious and Cross Cultural Studies atau yang dikenal CRCS. CRCS ini sangat terkenal ya di Universitas Gadjah Mada. Itu kerja sama mbak awakmu. Terima kasih Mas Iman atas kehadirannya di forum kita ini. Terima kasih. Yang selanjutnya kami mati tim peneliti, ada ketua tim Bapak Radiawan, ada anggota tim terdiri dari Bapak Toat Setiawan, ada Mbak Holi Ifida Wahyuni, M. Febrian Agus Budiman. Merupakan peneliti, semua peneliti dari Academia Forum malam hari ini akan memaparkan draft hasil riset yang berjudul Mitos, Logos, dan Ekologi, Persepsi Masyarakat Lokal atas Tanda Sosial di Lereng Gunung Semeru Pasca Bencana. Ini judul yang sangat menarik, merespon erupsi Gunung Semeru dengan kacamata yang sangat luas, gitu ya, terkait mitos, logos, dan ekologi. Sebelum kita memulai mendengarkan pemaparan hasil riset ini, draft hasil riset ini, kami persilakan mungkin terlebih dahulu ada yang mewakili untuk memberikan sambutan karena mungkin baru bergabung di forum ini, belum tahu agenda seperti apa yang dibawakan oleh Surabaya Academia Forum ini. Monggo kami persilakan kepada Bapak Dede Narullah selaku program dari Surabaya Academia Forum. Pak Dede sudah bergabung. Baik, terima kasih Mas Idam. Silakan Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para penanggap, ada Pak Dr. Arisman, kemudian Mas Iman Permadi. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan untuk menghadiri acara forum pada malam hari ini. Yang kami hormati teman-teman tim peneliti, ada Pak Radius, Pak Toat, kemudian Mbak Holi, ada Mas Ia, sama Mas Budi. Ini teman-teman dari tim sosial humaniora yang nanti akan menyampaikan berkait dengan draft riset di Semeru. Jadi ini sudah volume yang ke-12 kalau tidak salah. Mungkin pada Pak Arisman dan Mas ini rutinan kami begitu yang kami laksanakan setiap malam Senin
Jadi minggu malam begitu, dan ini sudah volume yang ke-12. Nah, kali ini teman-teman akan menyampaikan berkaitan dengan riset selama di Semeru waktu tahun 2021, waktu Semeru yang lagi besar-besarnya begitu. Ini kemarin Semeru juga erupsi tapi tidak seperti tahun 2021, dan itu pas tahun pas 2021 bulan Desember juga kalau tidak salah, kemarin yang erupsi yang selanjutnya di tahun 2022 ini. Nah, ini kemarin ada presentasi dari kesehatan, kemudian dari ekonomi, kemudian dari hukum, kemudian ada dari teman-teman pendidikan. Nah, saat ini nanti teman-teman dari sosial humaniora ini akan menyampaikan berkaitan dengan mitos, logos, dan ekologi persepsi masyarakat lokal atas tanda sosial di lereng Gunung Semeru pasca bencana. Jadi mungkin ada beberapa mitos yang ditemukan oleh teman-teman peneliti, mungkin nanti akan disampaikan begitu, yang berkaitan dengan mitos-mitos yang terjadi di Gunung Semeru. Karena memang Gunung Semeru ini sangat sangat menarik begitu. Ini hampir setiap tahun sepertinya akan akan mengeluarkan erupsi gitu. Sehingga ini teman-teman ketika teman-teman terjun di Semeru waktu itu menjadi relawan, sekaligus teman-teman juga melakukan penelitian begitu. Jadi dua ini teman-teman kegiatan yang teman-teman lakukan, selain melakukan penelitian begitu, juga teman-teman melakukan riset begitu berdasarkan dengan bidang ilmuwan teman-teman yang ada di Surabaya Academia Forum ini gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Idam. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Arisman dan Mas Iman atas waktunya. Semoga nanti mungkin bisa memberikan banyak masukan, karena memang target luarannya nanti mungkin akan dicapai oleh teman-teman tim ini, yaitu publikasi begitu. Sehingga nanti karena memang riset-riset Semeru ini masih ya mungkin tidak banyak gitu berkaitan dengan riset-riset yang di Semeru ini, dan ini mungkin sangat menarik begitu, apalagi kalau misalnya dibaca oleh orang di luar begitu. Kira mungkin Mas Idam dari saya. Sekali lagi terima kasih Pak Arisman dan Mas Iman, semoga nanti bisa memberikan banyak hasanah keilmuan yang lainnya, memberikan masukan kepada tim peneliti begitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dede atas sambutan yang sudah diberikan. Langsung saja pada tim peneliti, kami berikan waktu untuk menjelaskan tentang hasil riset. Kemudian setelah presentasi nanti akan dilanjutkan oleh kedua penanggap ya, dari Bapak Arisman dan Mas Iman. Selanjutnya nanti akan juga ada sesi tanya jawab. Langsung saja kepada para tim peneliti untuk memaparkan hasil risetnya 10 sampai 15 menit ya. Silakan. Tunggu bisa di Pak Radius atau Pak Toat. Kasih Meda. Mbak Oli bisa sekali. Mohon izin saya mulai Pak Idam ya. Mohon izin ini. Iya. Nggak perlu izin Pak Radius, langsung aja. Nggak usah hormatan. Anak komisariat itu mohon izin. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaraku kerungu terhadap. Masuk, jelas, Mas Radius. Jelas. Selamat. Syukur alhamdulillah, karena barang Pak Toat itu jadi pengantarnya harus pakai Arab-Arab gitu ya, nggak harus Pak Toat ya. Langsung saja saya kira saya akan memberikan pengantar saja karena timnya lumayan banyak, dan memang bagi kami ini salah satu
riset yang menantang, karena dari kami memang tidak ada yang punya basic dan bahkan track record terkait bicara terkait kajian yang lebih banyak bicara tentang kajian kebudayaan lah enggak ininya. Sebelumnya yang terhormat ada Pak Arisman ya, matur sembah nuwun atas kehadirannya. Pak Toat kemarin yang memberikan rekomendasi, mungkin harapan kami nanti Pak Arisman bisa memberikan masukan-masukan, karena ini kami menyadari bahwa ini masih draft, masih banyak hal yang kami sempurnakan. Ada Mas Iman, Mas Iman ini dulu ini ya di Jogja ya, ini Jogja ya gimana ya? Iya Mas. Nanti saya ingat Iman langsung pada saat itu karena biasanya karena kami dulu pernah diajak riset tentang saya pengalaman itu perspektif bagaimana melihat adaptasi kultural masyarakat di Bromo itu Mas Rokib. Makanya saya ingat Iman, CRCS itu punya banyak kerangka teoritis untuk lihat kasus atau apa yang mau kita angkat. Sebenarnya ini ada 2 topik kebetulan di tim kami itu fokus ada 2 topik. Yang pertama itu topik kaitannya dengan kajian komunikasi, bagaimana masyarakat yang menjadi penyintas itu melakukan decode atas berita-berita, kan kebetulan pada saat itu banyak berita viral, termasuk ada anak kecil yang selamat begitu. Akhirnya sama media diproblematisasi bahwa ada hal-hal yang ramai diperbincangkan, ada orang yang bisa lari di atas, ada orang yang selamat, dan kajian awal kita itu, karena kebetulan saya basicnya di media studies, tapi dalam perjalanannya ada fenomena yang menarik bahwa ada hal yang kita sebut sebagai mitos, dan itu hidup terutama di satu desa di lereng Gunung Semeru, bahwa meskipun tidak semua tapi ada sebagian atau sebagian kelompok masyarakat yang masih mempercayai beberapa mitos. Kami pada saat itu ini kayaknya menarik fenomena ini dilihat begitu. Dilihat dalam satu kerangka teoritis, dan meskipun kami meyakini bahwa masih banyak mitos yang bisa kita gali, tetapi paling enggak ada beberapa yang menurut kita relevan untuk kita bicarakan pada malam hari ini. Karena bagaimanapun juga mitos itu termasuk kami menceritakan proses perdebatan di begitu Pak Toat yang pakar hukum keluarga Islam itu, saya minta pertimbangan ini kalau di Fakultas Agama Islam nggak disebut syirik Yai begitu. Perdebatan ini ya itu kan memberi banyak perspektif begitu. Nah, saya kira untuk itu pengantar saja, terkait isinya nanti akan lebih banyak diulas oleh Mbak Holi. Yang jelas ini draft, kami butuh masukan dari Bapak semua, karena kajian kita setiap minggu ini lintas disiplin. Kita bisa bertukar metodologi begitu. Bagaimana orang-orang keperawatan juga bicara hal begini. Bagaimana kita juga beberapa minggu yang lalu juga bicara terkait hitung-hitungan angka begitu. Nah, saya kira ini hal yang menurut saya menarik, ada perjumpaan metodologis yang harapannya nanti bisa berkaya cara pandang kita, karena memang semuanya punya perspektif begitu. Saya kira itu Mbak Holi nanti bisa dilanjutkan, kita bagi saja biar rata begitu. Nanti Mbak Holi dulu dilanjutkan Pak Toat, lalu dilanjutkan oleh Mas Budi, mungkin Mas Rian nanti doa ya. Mas Rian ada ya? Monggo. Mungkin tingkat aja karena kita nanti butuh masukan dari teman-teman semua. Mbak Oli sudah oke ya? Oke, mungkin saya dulu Pak Radis, nanti Mbak Oli di pembahasan. Oh ya, monggo. Baik, terima kasih. Yang terhormat rekan-rekan sudah dijelaskan oleh Pak Radius terkait fokus dari penelitian. Saya mulai dari latar belakang. Ini karena bicara tentang bencana di mana sebagai segala proses yang mengancam kelangsungan hidup manusia, mulai dari yang sumber pada
peristiwa alami hingga yang disebabkan oleh ulah tangan manusia. Secara tidak langsung menjadi penyebab bencana. Oleh sebab itu bencana seringkali dikaitkan dengan kehidupan manusia seperti teologi, kepercayaan, budaya. Nah, sebelum kita riset ke Semeru, sudah ada riset sebelumnya dengan kebencanaan. Yang pertama ini kita ambil pada kasus Merapi di Jogja pada tahun 1994. Ini menjadi salah satu dari beberapa penelitian tentang respon manusia terhadap bencana alam. Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir budaya yang menempatkan sentral, mencipta dan menggunakan berbagai ragam simbol yang ada dan dihadapinya. Itu penelitian pertama. Yang kedua ini penelitian Hasan Basri tahun 2007 ini pada peristiwa gempa bumi Jogja tahun 2006. Telah ditemukan 3 aspek yang mempengaruhi proses di pemaknaan masyarakat dalam respon bencana. 3 aspek tersebut yaitu agama, budaya Jawa, dan penjelasan sains. Kira ada beberapa penelitian lagi ya yang ada dalam paper. Ini kami tulis untuk menemukan gap ya, menemukan kebaruan dari penelitian ini. Next, Mbak Oli. Nah, penelitian kami ini, Mbak bisa di next. Nah, penelitian kami ini fokus pada bencana alam erupsi Gunung Semeru yang terjadi di akhir tahun 2021. Ini berdampak di berbagai wilayah sekitarnya, seperti kejadian bencana alam lainnya. Bencana erupsi Gunung Semeru tentu menimbulkan berbagai macam respon masyarakat lokal yang menjadi korban. Dari hasil penelusuran terdapat beberapa ungkapan yang lahir dari keyakinan masyarakat yang kemunculannya merupakan respon atas bencana. Salah satunya yaitu kepercayaan masyarakat yang diturunkan secara turun-menurun adalah mitos. Ini tadi sudah disinggung oleh Pak Yus. Memang kami turun di akhir tahun itu karena memang sekaligus kita melakukan pengabdian di tahun 2002. 2002. Ternyata ada isu menarik terkait dengan mitos. Gitu. Mitos sendiri diartikan sebagai kepercayaan yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dan secara langsung maupun tidak langsung memberikan implikasi baik positif maupun negatif terhadap alam semesta. Next, Mbak Oli. Kayaknya Mbak Oli. Barusan saya lempar, Mas Bi. Oke, slide keempat. Yang ini ya? Ya, kehadiran mitos bagi sebuah masyarakat lokal juga memiliki fungsi dan kebiasaan. Fungsi tersebut antara lain yaitu satu sebagai sistem proyeksi cikal bakal berkembangnya suatu budaya, kontrol sosial atau kendali norma-norma sosial, media edukasi anak, sebuah peringatan agar masyarakat memiliki kesadaran bahwa mereka bukanlah makhluk yang lebih superior dari alam. Mitos dapat juga berperan sebagai suatu tanda sosial. Ini yang saya kira jadi yang perlu digarisbawahi ya. Hal yang terpenting dalam tanda sosial adalah mengupayakan agar makna muncul dari sebuah tanda ketika tanda itu digunakan orang saat berkomunikasi. Oke, next Mbak Oli. Dari penjelasan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkap 3 hal yang saya kira ini menarik. Yang pertama yaitu terkait mitos yang diyakini oleh masyarakat lokal kawasan Gunung Semeru. Yang kedua, bagaimana mitos mempengaruhi masyarakat terhadap lingkungan. Dan yang terakhir adalah bagaimana mitos yang telah ada terkait dengan keberlangsungan ekologis. 3 hal ini yang nanti akan kita kupas ya dalam pembahasan dengan mitos. Next bagi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif di mana penelitian ini akan menjelaskan secara detail kondisi yang ada di lapangan
Penelitian ini menggunakan proses inquiry, pertanyaan investigasi mengenai pemahaman satu hal untuk mendapatkan data, informasi, dan teks. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam. Metode wawancara mendalam ini dilakukan dengan mencari data secara langsung di lapangan dengan melakukan wawancara terhadap informan. Analisis data yang dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan Mills dan Haberman, yaitu reduction, display, dan conclusion. Saya kira itu dari metode penelitian. Selanjutnya adalah pembahasan yang nanti disampaikan oleh Mbak Oli. Monggo Mbak Oli. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih atas pemaparannya Pak Budi dan Pak Radius. Selanjutnya saya akan memaparkan dari hasil serta pembahasan temuan ini ya. Jadi yang pertama yang akan saya jelaskan adalah apa saja mitos yang kami temukan terutama di masyarakat lokal kawasan lereng Gunung Semeru. Karena memang terdapat beberapa mitos yang dipercaya oleh masyarakat di sana, di mana mitos dalam penelitian ini itu selaras dengan pandangan Karen Armstrong, di mana tanda sosial yang telah ada itu dimaknai sebagai mitos meskipun selama ini dipandang absurd. Namun memang ternyata mitos ini cukup memberikan pengaruh, terutama sejalan dengan topik kami, yaitu bagaimana pengaruh mitos terhadap ekologi begitu. Nah, jadi mitos yang pertama yang kami temukan adalah dari hasil wawancara kami terhadap informan, mitos ikan uling sebagai penunggu hutan bambu dan mata air deling. Jadi berdasarkan wawancara dengan informan yang merupakan masyarakat lokal, diketahui bahwa masyarakat setempat percaya jika ada orang yang kemudian mengambil ya atau mengeksploitasi flora dan fauna yang ada di hutan bambu, terutama di sana itu ada sebuah mata air. Jadi kami juga sempat mengunjungi hutan bambu tersebut. Memang ada sebuah mata airnya itu namanya mata air deling. Nah, di sana itu hidup beberapa ikan uling yang dipercaya oleh masyarakat setempat bahwa ikan tersebut tidak boleh diambil atau dipancing. Karena diyakini bahwa kalau ikan tersebut diambil, maka itu akan mendatangkan sebuah malapetaka atau bencana bagi keluarga yang mengambil ikan tersebut begitu. Begitu juga dengan hutan pohon bambu yang ada di hutan bambu yang diyakini juga punya kesakralan tersendiri. Kemudian mitos yang kedua masih di dalam kawasan hutan bambu, yaitu keruhnya mata air deling. Itu diyakini ketika mata air diamati oleh masyarakat kok sudah mulai keruh, bahkan cenderung kering, maka itu sebagai sebuah pertanda akan datangnya suatu bencana gitu. Bencananya itu bisa gempa ataupun erupsi. Tetapi itu diyakini oleh masyarakat itu menjadi sebuah kode tersendiri begitu untuk mitos keruhnya mata air deling ini. Nah, selanjutnya ini mitos yang cukup terkenal, mitos Putri Kuning. Waktu kami wawancara itu informan atau masyarakat di sana itu memang menyebut karena memang ada kedekatan ya. Sebenarnya Putri Kuning ini kan ada juga mitos di daerah lain yaitu di Madura. Tapi di Lumajang juga memiliki mitos Putri Kuning. Sampai sempat ada guyon bersama informan ya karena ada kedekatan ya antara dua masyarakat tersebut ya, antara masyarakat Madura dan masyarakat Lumajang. Jadi kalau mitos Putri Kuning versi masyarakat Lumajang itu diyakini bahwa Putri Kuning itu adalah seorang jelmaan putri yang mendiami Danau Ranukumbolo yang ada di Gunung Semeru. Sehingga makanya kenapa Danau Ranukumbolo itu sangat sakral. Jadi sebenarnya para pengunjung ataupun masyarakat tidak boleh untuk berenang ataupun mengotori atau bahkan mancing ikan di dalam danau tersebut. Karena diyakini tempat tersebut sakral dan kalau itu dilakukan akan membuat Putri Kuning penunggu danau tersebut akan marah. Dan kemarahan Putri Kuning itu sering dikaitkan dengan datangnya sebuah malapetaka atau bencana.
Nah, kemudian ada mitos pijar merah. Ini juga dipercaya oleh masyarakat setempat bahwa ketika di Semeru masih terlihat pijar merah, itu artinya Semeru sedang baik-baik saja, tidak akan ada aktivitas erupsi. Tetapi jika pijar merah itu sudah mulai tidak terlihat, maka itu yang menjadi kewaspadaan masyarakat. Dipercaya bahwa wah, ini tanda-tanda bahwa Semeru ini akan mengeluarkan yang ada di dalamnya, ya seperti erupsi dan sebagainya. Nah, kemudian ada mitos plat merah. Sebenarnya ini mitos yang aktual ya, yang baru-baru ini memang dipercaya, tetapi hanya sebagian masyarakat. Artinya sebagian masyarakat lain pun masih percaya dan tidak percaya. Artinya di sini ada pro kontra. Bahwa mitos plat merah itu dipercaya oleh masyarakat. Setiap ada tokoh pejabat publik seperti presiden, wakil presiden, gubernur dan lain sebagainya, itu dipercaya masyarakat selanjutnya akan mendatangkan sebuah musibah. Jadi selalu saja ada kebetulan yang tak terduga ketika ada pejabat publik datang, entah tak berapa lama itu akan terjadi sebuah bencana. Nah, itu dipercaya oleh sebagian masyarakat. Begitu. Nah, kemudian di pembahasan kami mencoba untuk melihat bagaimana mitos masyarakat lokal ini dalam pandangan logos. Jadi mitos dalam pandangan masyarakat selama ini kan memang sering dibenturkan dengan pandangan logos atau sains. Absurdkah seperti yang di awal tadi dijelaskan oleh Pak Budi ya. Jadi sains itu dianggap memiliki superioritas atas mitos selama ini. Namun, dalam sebuah pandangan baru terhadap mitos, seperti yang diungkapkan oleh Morton Klaas dalam salah satu judul subbab bukunya ya, Myth is good, mitos dinilai melampaui dualitas historis ahistoris. Karena mitos justru memiliki pola yang tidak terbatas waktu. Dan ternyata dari temuan beberapa mitos kami di masyarakat lokal Gunung Semeru, itu banyak yang sejalan dengan cara berpikir ataupun dengan pandangan logos itu sendiri. Bukan hanya menjanjikan sebuah faktualitas, tetapi mitos ternyata juga berhasil memberikan wawasan dan pemaknaan yang pada titik tertentu itu justru sejalan dan berpadu dengan anggapan sains. Nah, ini beberapa hasil temuan kami setelah kami melihat beberapa mitos yang kami temukan dengan pandangan logos atau fakta di lapangan. Jadi tadi ada mitos ikan uling yang tidak boleh diambil atau dipancing di kawasan hutan bambu atau di mata air Deling. Ternyata setelah kami telusuri, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut atau Ditjen PRL itu ternyata sudah memiliki rencana aksi nasional konservasi ikan uling pada tahun 2016 sampai 2020 dan dievaluasi kembali untuk diperpanjang sampai 2025. Artinya ternyata ketika masyarakat lokal dengan mitosnya melarang ikan uling untuk ditangkap, nah kenyataan di lapangan oleh badan atau pihak yang memang berwenang itu ternyata ikan uling memang termasuk kategori ikan yang dilindungi atau masuk ke dalam ikan yang harus dikonservasi begitu. Nah, kemudian mitos putri kuning yang ada di Danau Ranukumbolo Semeru juga memiliki korelasi terhadap ekosistem sekitar danau. Setelah diyakini kesakralannya, masyarakat tidak ada yang berani memancing atau membuang sampah di danau. Nah, kesakralan itu juga membuat adanya larangan mandi atau berenang. Larangan itu ditujukan pada para pendaki atau siapapun yang datang ke area danau. Selain itu, pengunjung Ranukumbolo juga dilarang mencuci apalagi membuang air di danau ini. Nah, kalau ditelusuri dalam pandangan logos, danau Ranukumbolo atau kita sebut danau ya, danau itu kalau dalam kategori jenis perairan, maka danau itu memang dikategorikan perairan lentik ya, atau juga perairan tenang, yang mana ketika sekali saja danau itu tercemar, itu akan susah sekali terurai. Beda dengan perairan seperti laut yang bisa kemudian memperbaiki kembali pencemaran. Tetapi kalau perairan lentik ini tipikal ketika sudah tercemar maka susah sekali untuk dibenahi
mengurangi pencemarannya. Terus juga disebutkan bahwa Danau Ranukumbolo ini memiliki suhu ekstrim yang apabila pendaki atau pengunjung atau masyarakat lokal itu berenang, maka sebenarnya itu berbahaya ya untuk kesehatannya. Kemudian kepercayaan keruhnya air mata deling atau mengeringnya air mata deling yang dipercaya akan mendatangkan musibah atau aktivitas Gunung Semeru. Nah, ternyata setelah dilihat, kode ini dikaitkan dengan kejadian erupsi di tahun 90-an dan tahun 2021. Nah, ternyata jika ditinjau dari ilmuwan vulkanologi yang dirilis oleh beberapa badan penanggulangan bencana daerah, seperti Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Kendal, itu telah menyebutkan bahwa memang secara ilmiah salah satu tanda gejala aktivitas vulkanik yang berpotensi terjadi gempa, erupsi, itu mata itu akan menjadi sangat kering yang ada di sekitarnya karena adanya kenaikan suhu drastis di dalam perut bumi. Nah, selanjutnya kemunculan pijar merah. Dianggap bahwa kondisi Gunung Semeru stabil atau tidak berpotensi erupsi. Nah, ternyata memang ini ketika di cross check pada keilmuan, ternyata malah sebaliknya. Ketika pijar merah itu tampak di perut tampak di Gunung Semeru ya, itu justru menjadi sebuah ciri atau gejala bahwa gunung tersebut itu memang masih aktif dan bisa jadi sewaktu-waktu akan menjadi mengeluarkan erupsinya begitu. Jadi ini kepercayaan ini sebenarnya kontradiktif gitu. Kemudian mitos yang lebih aktual yaitu tentang plat merah tadi. Namun sebagian besar masyarakat memang masih meragukan kepercayaan tersebut. Mereka mengatakan bahwa tidak ada pengaruh kedatangan plat merah atau tokoh pejabat publik kontra. Artinya sebagian masyarakat masih menganggap bahwa musibah ini memang kehendak Tuhan. Nah, sehingga mitos plat merah ini memang menjadi sebuah side mitos yang sifatnya hanya dipercaya oleh sebagian masyarakat dan membuktikan bahwa mitos ini sifatnya kontemporer ya. Jadi sewaktu-waktu pada saat masa-masa tertentu mitos itu bisa juga muncul dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Nah, berdasarkan uraian di atas telah menunjukkan bahwa mitos yang selama ini distigma sebagai karangan yang anti sains rupanya sejalan dengan pandangan logos. Bagaimana kepercayaan yang mengakar di tengah masyarakat dalam menjaga keseimbangan ekologis juga tengah diupayakan oleh para pihak atau stakeholders terkait. Nah, Levi-Strauss dengan pendekatan antropologi strukturalnya juga menunjukkan bahwa mitos bekerja dalam masyarakat dengan struktur sistem terorganisasi yang tidak kalah ternyata dengan sains. Sementara Armstrong dengan pendekatan historisnya menunjukkan bagaimana mitos sejarahnya diposisikan dan disikapi terutama dalam hubungannya dengan sains. Dan tambahan untuk tadi seperti meskipun di dalam jadi di sini Levi-Strauss juga mengungkapkan bahwa meskipun mitos dan mitos itu seringkali kemudian sains superioritas di atas mitos, kemudian akhirnya mitos itu seolah-olah membutuhkan sebuah validasi dari sains. Dan tadi memang ternyata terbukti ya banyak sejalan dengan logos atau sains. Nah, tetapi ada mungkin 1-2 tadi mitos yang ternyata kebalikan atau kontradiktif. Nah, itu dan sains itu memiliki cara kerja masing-masing. Dan sebenarnya meskipun masyarakat masih sering membenturkan antara mitos dengan sains, namun sebenarnya mitos itu tidak selamanya membutuhkan validasi dari sains. Nah, bagaimana kemudian mitos-mitos yang ditemukan di Gunung Semeru itu punya korelasi ya terhadap ekologi atau lingkungan. Selanjutnya akan dibahas oleh Pak Toat, nggih. Monggo Pak Toat bisa melanjutkan. Ya, terima kasih Mbak Holly melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Mbak Holly terkait dengan mitos dan ekologi.
apa yang menjadi dasar daripada 5 indikator berkaitan dengan mitos-mitos yang berkembang pasca erupsi Gunung Semeru. Tentunya di sini kami akan menjelaskan dari poin yang pertama. Dalam konteks masyarakat lokal terkait dengan kawasan Gunung Semeru, berbagai mitos yang berkembang sebagian besar memiliki implikasi terhadap keberlangsungan daripada ekologi. Seperti mitos terhadap ikan uling, dalam hal ini sebagai penunggu hutan, bambu, dan juga mata air di deling tersebut. Serta mitos tentang putri kuning penunggu danau Ranukumbolo. Dengan mengakarnya terkait dengan mitos tersebut, secara tidak langsung dapat menjaga kelestarian berbagai spesies. Seperti di situ ada ikan uling, ada pohon bambu, banyak kerang dalam hutan tersebut, dan juga berbagai organisme dalam ekosistem danau, sehingga dapat mewujudkan terkait dengan perilaku konservasi biodiversitas di hutan tersebut. Yang kedua, bahwasanya makna mitos bagi keberlangsungan alam semesta atau dalam membangun kesadaran ekologis diungkapkan oleh Morton Class dalam salah satu judul subbab itu, bahwasanya dalam konteks ekologi mitos, masyarakat adat yang mengisyaratkan alam sebagai suatu subjek justru dinilai lebih visioner terhadap keberlangsungan terkait dengan ekologi. Nah, selanjutnya bahwasanya mitos masyarakat kawasan Gunung Semeru juga memiliki fungsi sebagai kode terjadinya suatu peristiwa alam. Seperti pada mitos keruhnya air mata deling, mitos pijar merah, mitos atau kepercayaan akan kode-kode yang seperti saya jelaskan tadi, itu tentu saja akan memberi pengaruh ya terhadap sikap dan juga pengembalian daripada keputusan-keputusan masyarakat setempat. Seperti pada aktivitas-aktivitas mitigasi ataupun dalam hal ini adalah kode yang dipercayai sebagai hal yang memang membutuhkan terkait dengan pembuktian ilmiah. Lebih banyak dalam hal ini merujuk pada pengalaman empirik dari masa ke masa. Yang keempat, selanjutnya kesimpulan. Nah, tentunya terkait dengan kejadian bencana erupsi Gunung Semeru juga menimbulkan berbagai macam respon masyarakat, ya, yang tentunya lebih mempunyai makna terhadap masyarakat lokal, terutama dalam hal ini adalah masyarakat penyintas. Nah, sehingga dalam hal ini memunculkan respon sangat beragam terkait dengan hal ini, mulai dari ungkapan yang mengarah pada keyakinan teologis, hingga pada mitos yang berkembang. Nah, sehingga dalam hal ini fungsi mitos itu bisa dikatakan sebagai suatu proyeksi, sebagai suatu kontrol sosial, dan juga bisa dimaknai sebagai suatu peringatan. Sehingga kalau kita kaitkan dengan konteks bencana alam, maka bisa dikatakan mitos ini juga bisa dijadikan sebagai sebuah adaptasi kultural. Nah, kesimpulan yang kedua, beberapa mitos yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya di kawasan Gunung Semeru, yang menjadi objek daripada penelitian itu adalah mitos ikan uling sebagai penunggu hutan bambu dan mata air deling. Selanjutnya yaitu mitos putri kuning sebagai penunggu danau Ranukumbolo. Dan juga mitos kode alam keruhnya mata air deling, dan berikutnya adalah mitos pijar merah hingga mitos plat merah. Nah, sebagian besar mitos yang berkembang ini adalah sejalan dengan apa yang menjadi perspektif ataupun pandangan daripada logos. Meskipun antara mitos dan sains ini memiliki cara kerja tersendiri, ya. Kendati demikian, tidak selamanya bahwasanya mitos itu membutuhkan validasi sains. Ya, karena mitos itu bekerja dan memiliki fungsi sendiri. Nah, mitos-mitos seperti ini memberi pengaruh atas sikap masyarakat yang harus menjaga terkait dengan kelestarian ekologis, serta bisa kita katakan sebagai bentuk adaptasi kultural, ya, bentuk adaptasi kultural baik yang sifatnya adalah kesadaran konservasi maupun mitigasi dalam hal ini. Nah, maka bisa disimpulkan bahwasanya mitos ini adalah bagian penting, ya. Yang kami anggap bahwasanya mitos ini adalah bagian penting yang
tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Ya. Karena ia muncul sebagai suatu, bisa kami katakan adalah keniscayaan. Ya. Keniscayaan karena dalam hal ini bagian daripada kekhawatiran-kekhawatiran, bagian daripada ketakutan-ketakutan akan murkanya suatu alam semesta. Ataupun kalau kemarin itu pada waktu pengajian di Prof. Nizar itu adalah terkait dengan kosmos, ya kosmos itu. Sehingga dalam hal ini alam semesta itu ya dipersonifikasikan, bisa dikatakan seperti itu, sebagai bagian daripada pembackup Tuhan, ya, sebagai pelindung ataupun melindungi daripada masyarakat itu, sebagai pengayom daripada masyarakat sekitar, diantaranya adalah sekitar Gunung Semeru itu. Sehingga dalam hal ini bagaimanapun masyarakat tidak menginginkan terkait dengan adanya kehancuran berkaitan dengan alam semesta itu yang berdampak bagi manusia. Maka dalam hal ini tentunya ini menjadi kesimpulan dari apa yang notabene penelitian kami. Demikian hasil daripada presentasi dari kelompok kami atau dari tim kami. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan perspektif-perspektif ataupun ilmu-ilmu yang bermanfaat. Terima kasih Pak Holi dan juga Pak Radius. Baik, terima kasih Pak Toat atas pemaparan terakhir yang juga tidak kalah penting dari kedua pemateri sebelumnya ya, atau ketiga pemateri sebelumnya seperti itu. Pak Rian ada tambahan Pak Rian? Disambung diskusi ya. Oke, siap Pak Rian. Oke, selanjutnya kita mendengarkan ya tanggapan dari dua narasumber kita pada malam hari ini. Mungkin yang pertama dulu yang harus mengawali dan yang paling muda ya. Yang kita serahkan terlebih dahulu kepada Mas Iman Permadi untuk memberikan tanggapan. Monggo Mas Iman. Terima kasih Mas Idam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini penggembira ya. Intinya saya di antara senior, banyak senior dosen-dosen saya ini penggembira sebenarnya, bukan penanggap. Saya bilang ke Mas Rian waktu ngontak kemarin. Nah, langsung saja saya ingin ke hal yang substantif, mungkin beberapa, dan nanti Pak Arisman bisa lebih mendalam analisanya. Menurut saya topik riset ini tidak hanya menarik ya, karena ini topik langka di Universitas Muhammadiyah Surabaya khususnya, sangat langka betul dari Mas Radius. Kegelisahan saya waktu S1 baru terjawab di riset ini di Universitas Muhammadiyah Surabaya, baru didiskusikan. Nah, tidak hanya progresif mana ya? Gimana Mas? Berarti FAI dulu nggak progresif sama sekali ya pas kamu jadi ini. Atau aja Wah ini. Nah ini ya secara tidak langsung mungkin begitu ya Mas. Ya Pak Toat justru terlibat dalam diskusi ya apa topik yang kebaruannya cukup tinggi dalam Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nah, konteks secara apa dalam konteks sosial, budaya dan lingkungan ini kontribusinya jelas topik risetnya. Karena belakangan konten-konten yang viral tentang penolakan kelompok tertentu terhadap bantuan yang mengatasnamakan institusi keagamaan ya misalkan gereja atau apapun itu kemudian dirusak gitu. Nah ini justru Universitas Muhammadiyah Surabaya mengangkat topik mitos gitu. Jadi secara tidak langsung membantah orang-orang yang intoleran terhadap kemanusiaan dan kelestarian lingkungan yang viral-viral itu. Menurut saya draft riset ini cukup baik dalam mengartikulasikan judulnya ya, terutama dalam konteks mitos, logos, dan ekologi. Namun dua hal yang
saya catatan saya ya, yang pertama di latar belakang masih belum banyak berdialog tentang riset terakhir yang mendiskusikan Semeru khususnya, masih di Merapi, sehingga menurut saya latar belakang dalam riset ini perlu menyinggung tesis terakhir yang diungkapkan oleh riset terakhir, ya. Sehingga ada dialog dengan riset-riset sebelumnya yang khusus tentang mitos di Semeru. Banyak sekali ya, karena mitos di Semeru, khususnya di sekitaran masyarakat Tengger ini juga banyak disinggung di riset antropolog maupun di studi agama, karena mitos ini berkelindan dengan sejarah kerajaan Majapahit maupun komunitas Tengger di Semeru, ya. Nah, komunitas Tengger juga ada yang Hindu, ada yang Buddha di sebelah selatan di dekat Malang. Jadi perlu diperkaya dengan dialog riset terakhir yang khusus membahas Semeru. Karena misalkan akan menjadi menarik ketika riset terakhir itu mengatakan bahwa mitos yang ada di Semeru itu sudah tidak relevan, gitu. Apakah ada riset yang mengatakan seperti itu? Jika ada, maka riset ini membantah temuan itu, bahwa menurut masyarakat masih percaya, begitu. Nah, kemudian jika ada, maka riset ini mengafirmasi itu dan perlu untuk kita konservasi, ya. Kemudian jika ada ritual-ritual tertentu yang menjadi amalan dari mitos yang dipercaya masyarakat, itu akan menjadi menarik, ya, karena ritual-ritual itu, ya, itulah bentuk nyata dari praktik mitos yang dipercaya oleh masyarakat setempat, sehingga tidak hanya sekedar kepercayaan gitu yang tidak berupa praktik ritual. Nah, ini penting untuk ditemukan adakah ritual yang menjalankan mitos itu. Kemudian yang kedua, porsi diskusi dan argumen mengenai pasca bencana perlu ditambah. Saya belum menemukan apa signifikansi mitos itu di era pasca bencana Semeru. Karena di judul ada pasca bencana, ya. Ini menarik, tapi belum dijelaskan di dalam tulisan-tulisan. Tapi pilihannya ada dua, mau dipertahankan variabel terkait itu karena berkaitan antara masyarakat lokal dan pasca bencana, karena saya melihatnya di tulisan ini, di draft ini, masyarakat lokal dan pasca bencana itu sangat berkaitan di tulisan ini. Nah, pilihannya ada dua, mau tetap ditempel di situ sebagai variabel terkait atau dilepas. Kalau dilepas mungkin tidak ada tanggung jawab untuk menjelaskan pasca bencana itu. Nah, kalau tetap dipertahankan maka perlu dijelaskan apa signifikansi mitos itu di era sebelum maupun setelah. Kemudian karena judul ini memberi ekspektasi, ya, pada saya sebagai pembaca tentang mitos yang diyakini oleh masyarakat Gunung Semeru itu mempengaruhi realitas sosial, budaya, dan ekologi di sana. Kemudian sains yang dibuktikan dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah lokal, ya, yang relevan dengan mitos yang dipercaya oleh masyarakat sekitar itu dikunci argumennya bahwa kebijakan ini adalah representasi dari sains. Jadi saya mencari sebelah mana sains. Oh, ternyata kutipan kebijakan ini adalah mungkin maksud penulis adalah akumulasi dari sains itu sendiri dalam tulisan ini. Nah, kemudian ada mitos plat merah juga. Ini bukti bahwa mitos itu terus berevolusi, ya, di masyarakat. Sesuai dengan jadi masyarakat menggunakan mitos itu sebagai kontrol sosial, budaya, ekologi, bahkan politik, itu sesuai dengan
kepentingan masyarakat setempat ya. Mitos plat merah misalkan ya ini saya menduga ada beberapa orang yang fobia terhadap teknokrat ketika masuk, kemudian mengukur, kemudian merebut sawah mereka, kemudian macam-macam, kemudian ada orang yang memitoskan bahwa ketika ada plat merah datang maka itulah awal bencana. Nah, ini bukti bahwa mitos itu tadi berevolusi. Jadi sama dengan orang-orang Kendeng mengatakan bahwa pabrik semen itu adalah hama perusak, sehingga dulu belum ada definisi hama perusak itu sebelum semen Kendeng ada. Nah, diskusinya akan lebih menarik ketika menurut saya ditambah dengan topik itu ya. Kemudian ini juga ada poin yang menurut saya sangat Pak Toat ini sangat ini. Apakah mitos itu ya Pak di titik tertentu justru sejalan dengan Islam gitu, sehingga apakah bisa dikatakan ya mitos yang ekologis yang mendukung sosial budaya setempat itu juga bagian dari semangat rahmatan lil alamin gitu kan. Islam punya banyak konsep soal itu, dan artinya kita bisa mengafirmasi bahwa jangan sampai ketika dai-dai datang di sana itu mengatakan bahwa ini TBC, ini bid'ah, ini khurafat, dan ini macam-macam, sehingga perlu ada kajian ulang yang mendalam soal apa itu TBC ketika dai datang di tempat yang sangat kental dengan mitos ya. Nah, kontribusi riset ini cukup jelas ya di soal bagaimana kita harus menjaga area itu sebagai orang luar, yaitu dengan mempercayai apa yang mereka percayai ketika hal itu sesuai dengan keberlanjutan masyarakat lokal. Nah, dalam argumen yang menurut saya sangat menarik ya di tulisan ini mencoba untuk proporsional ya, meskipun tulisan ini secara jelas afirmasi bahwa mitos itu sangat ekologis ya, tapi ada argumen yang mengatakan bahwa tidak semua mitos itu baik ya. Nah, artinya ini tidak meromantisasi mitos itu sangat sepenuhnya benar. Artinya ada di titik tertentu ada mitos yang tidak benar ya. Seperti kebiasaan masyarakat Faro di akhir tahun ya, yang membunuh ratusan lumba-lumba, itu juga berangkat dari kepercayaan masyarakat lokal. Jadi apakah hal itu dibenarkan gitu? Kemudian ada mitos yang di Jepang itu mitos tradisi tradisi yang bernama Abasute di Jepang ya. Tradisi itu didoktrin oleh raja yang membenci orang tuanya, kemudian di usia tua orang tuanya harus dibuang di bawah gunung Fuji, kemudian rakyatnya harus mengikuti tradisi itu, harus dimitoskan dan seterusnya. Nah, itu bukti bahwa tidak semua mitos itu baik. Nah, kemudian yang terakhir ya, perlu juga dijelaskan kekurangan dari riset ini di sebelah mana oleh peneliti itu sendiri, sehingga menjadi saran bagi peneliti selanjutnya untuk mengeksplorasi kekurangan itu. Ya, cukup itu saya rasa, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Iman Permadi atas ini ya, semacam masukan dan beberapa pendapat tentang hasil riset ini mengenai mitos, logos, dan ekologi. Selanjutnya kita dengarkan ya, yang penanggap kedua dari Bapak Arisman. Mau kami persilakan Bapak untuk memberikan tanggapan. Terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, sangat jelas. Ya, saya pakai
2 nih karena cuaca di sini memang agak jadi untuk antisipasi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam yang berbahagia ini kita dipertemukan dalam wasilah dan dalam tempat yang sangat mulia, diskusi untuk membahas draft hasil riset yang telah dilaksanakan oleh kawan-kawan kita. Salat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang kami hormati Direktur Surabaya Academia Forum yang telah menggagas adanya diskusi yang berlanjut ini, yang saya kira ini adalah penuh dengan berkah. Juga yang kami hormati para ketua koordinator di setiap divisi yang ada di Surabaya Academia Forum, dan yang sangat berbahagia pada malam hari ini adalah para peneliti, dosen, dan mahasiswa yang ada di Universitas Muhammadiyah. Saya akan mengawali reviewer kita pada malam hari ini dengan sebuah kaidah. Iza ja'al ma batalat tayammum. Itu kaidah dalam fikih. Apabila sudah ada air, sudah ditemukan air, maka itu batal tayammum. Jadi yang malam ini yang telah mereviewer yang pertama itu bukan lagi air yang datang. Itu mungkin tsunami mungkin yang tiba. Jadi saya tidak perlu berpanjang lebar lagi dalam menjelaskan dan memberikan tekanan-tekanan dalam laporan ini. Pertama sekali, apresiasi tentunya luar biasa kepada kawan-kawan peneliti yang telah bertungkus lumus untuk melakukan penelitian di tempat yang telah ditentukan. Ada dua hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, konfirmasi aja, nanti mungkin bisa dipertegas dalam diskusi. Yang pertama adalah penelitian ini apakah tidak lebih cocok diarahkan kepada penelitian kuantitatif? Karena untuk mengukur sebuah pengaruh terhadap sikap masyarakat, pengaruh mitos-mitos terhadap perilaku masyarakat, itu biasanya dilakukan secara kuantitatif. Walaupun sebenarnya dalam metodologi itu secara kualitatif bisa dilakukan. Yang kedua, sesuai dengan juga Pak Iman yang sebutkan tadi, ada sedikit kerancuan mungkin. Penelitian ini sebenarnya menjadi penelitian yang besar. Kalau saya melihat ini bisa menjadi 3 jurnal Scopus, malah yang luar biasa. Ya, yang pertama bisa melihat kepada mitos-mitos yang diyakini oleh masyarakat lokal. Ini menjadi satu penelitian. Yang keduanya, bagaimana mitos itu mampu mempengaruhi perilaku masyarakat. Ini juga menjadi satu lagi subbahasan. Dan bagaimana mitos digunakan sebagai alat adaptasi kultural. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah mitos-mitos yang diungkapkan dalam penelitian ini terjadi dan muncul setelah adanya erupsi bencana, atau memang mitos-mitos ini sudah ada dan sudah diyakini oleh masyarakat yang ada di lereng gunung itu jauh sebelum adanya bencana erupsi itu. Nah, ini yang perlu dipertegas. Kemudian berikutnya, saya kira penelitian ini luar biasa, ya, karena melakukan penelitiannya dengan cara wawancara secara mendalam. Namun perlu juga dipertegas di sini, dari narasumber-narasumber yang telah diwawancara itu, nampaknya di dalam hasil ini belum dimunculkan
dan belum disampaikan siapa saja dan apa saja hasil wawancara yang telah diwawancarai terhadap informan tersebut. Kemudian tadi disebutkan bahwa mitos-mitos yang berkembang itu mampu membantu manusia membangun kesadaran penuh atas kehidupan yang berdampingan dengan alam. Nah, ini juga perlu konfirmasi dari para peneliti. Bagaimana di lereng Gunung Semeru tersebut? Apakah mitos-mitos yang mereka percaya ini sudah berpengaruh terhadap kondisi ekologi kehidupan mereka? Umpamanya tadi ada ketika larangan mengambil ikan. Nah, apakah itu mereka sudah terapkan? Ya. Lalu ada tadi larangan untuk mandi di sebuah danau. Apakah itu mereka memang sudah lakukan? Atau jangan-jangan ini hanya sebuah mitos yang tidak pernah diaplikasikan oleh mereka. Kemudian hal yang menarik juga, minta konfirmasi juga nanti kepada para peneliti ini tentang ini larangan untuk orang-orang yang datang, para pendaki tidak boleh mandi di air danau, tidak boleh mencuci, buang air, kemudian dan lain sebagainya. Ini kalau dikorelasikan dengan erupsi, di mana korelasinya? Jadi menurut saya ini sudah menjadi sebuah penelitian tersendiri pula. Itu beberapa konfirmasi. Kemudian di sini saya melihat bahwa jurnal ini, bahwa penelitian ini sudah layak untuk dijadikan sebuah jurnal yang luar biasa. Namun perlu adanya konsistensi dalam penulisan. Umpamanya ketika menyebut Danau Ranukumbolo, kita melihat dalam tulisan ini penulisan Ranukumbolonya tidak konsisten. Di satu tempat ada yang berjarak, di satu tempat itu ditulis dengan serangkai. Ini perlu dipertegas dan konsistensinya harus ada. Begitupun biasanya di dalam penulisan-penulisan ilmiah, istilah-istilah yang diambil dan dipakai dari istilah-istilah asing itu biasanya dicetak secara miring. Ini juga masih kita temukan adanya beberapa tulisan yang di satu sisi itu ditulis dengan miring istilah-istilah asingnya, tapi ada di beberapa tempat itu ditemukan ditulis dengan biasa saja. Kemudian ini juga ada beberapa data, umpamanya bahwa disebutkan bahwa Danau Ranukumbolo itu memiliki suhu yang sangat ekstrim. Ini perlu juga, kata Pak Imam tadi, disampaikan referensi-referensi yang memadai yang menyebutkan hal tersebut. Mungkin itu berupa masukan dan beberapa konfirmasi yang kita akan dengarkan nanti dari para peneliti. Namun sekali lagi ini adalah sebuah penelitian yang luar biasa. Dari satu riset ini menurut saya akan bisa menghasilkan tidak hanya 3, tapi bisa tambah lagi 1, karena ada Pak Toan di sini, bagaimana mitos-mitos itu kita tinjau dan kita lihat dengan syariat Islam. Ini menjadi satu tema yang lebih menarik lagi di satu sisi. Jadi satu laporan ini menurut saya bisa dipecah menjadi 4 tulisan-tulisan yang bernas yang bisa diajukan nanti di jurnal-jurnal yang terindeks Scopus. Selamat kepada para peneliti. Ini adalah sebuah karya yang luar biasa. Mudah-mudahan membawakan manfaat dan pengaruh terhadap kehidupan kita, terutama di dunia akademis. Terima kasih. Kita kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Arisman atas tanggapannya. Beberapa masukan tadi terhadap peneliti. Oke, langsung saja kita beralih ke tanya jawab ya. Atau mungkin ada yang mau ditanggapi dulu oleh tim sebelum ke tanya jawab. Pak Radius dan teman-teman. Pak Idam, nanti biar enggak lupa ya. Ya, silakan. Kita bisa sambil diskusi setelah itu begitu. Yang jelas kami atas nama penulis mengucapkan terima kasih ya, beberapa catatan penting saya kira. Sehingga banyak insight-insight baru yang ya termasuk meyakinkan saya lah bahwa
Iman ini lulusan SAA lah, bukan Fiat. Fiat itu disuruh ceramah pada saat bulan Ramadan begitu. Kalau SAA itu hanya Kayak jadi saya kira apa yang disampaikan Iman tadi menjadi catatan penting ya, jadi catatan penting dari terutama ada beberapa hal penting begitu yang kami juga baru menyadari itu. Pertama terkait runtutan penelitian sebelumnya, saya kira ini menjadi satu hal yang saya kira kaitannya dengan novelty, kebaruan begitu. Ini nanti jadi masukan yang berarti, terutama terkait kejadian-kejadian yang mungkin terjadi di Indonesia bahkan di luar negeri kaitannya dengan bagaimana mitos di masyarakat lereng Gunung Merapi pasca erupsi begitu. Termasuk juga ritual mitos tadi jadi catatan penting juga. Nah, ini yang sebenarnya di awal jadi perdebatan kita terkait pertanyaan atau saran tadi harapan Iman tadi terkait pasca bencana, bahwa mitos-mitos itu hadir sebelum bencana memang. Tapi memang kita tahunya pada saat pasca bencana itu yang memang saya kira harus dikelirkan memang apakah bahwa ada sebagian yang sudah eksis, termasuk beberapa sudah ditulis di beberapa jurnal kaitannya dengan yang ikan tadi itu beberapa penelitian meskipun saya melihat hasil penelitiannya kurang elaboratif, tetapi ada juga yang baru kayak mitos kayak beberapa yang aktual tadi itu. Jadi saya kira catatan penting. Memang hal paling sederhana yang menghilangkan pasca bencana, tapi saya kira karena termasuk kaitannya dengan mengaitkan dengan aspek bencana tadi itu, saya kira nanti jadi catatan penting untuk berusaha memformulasikan kembali begitu, mengaitkan termasuk menambah data begitu. Kebetulan masih ada kemungkinan untuk mengkonfirmasi lagi, bertanya kembali di saat sekarang lagi erupsi juga. Lah, itu beberapa catatan dari Iman yang saya kira penting bagi kami untuk kami tambahkan begitu. Terus terkait Pak Arisman, mungkin nanti Pak Toat beberapa hal detail, kami juga terima kasih beberapa hal detail termasuk masukan. Ada nggak kemungkinan untuk mengukur tingkat bagaimana pengaruh mitos itu diukur dengan pendekatan kuantitatif begitu. Itu satu hal yang juga menurut saya menarik, meskipun saya orang ilmu sosial begitu, saya bisa membayangkan tapi saya nggak tahu nanti teknisnya bagaimana. Karena memang kami juga lintas disiplin gitu. Mbak Holi itu basicnya biologi, Pak Toat itu hukum keluarga Islam, terus Mas Budi itu sastra begitu. Nah, ini lintas disiplin bertemu. Itu mungkin saya tanggapan terkait pertanyaan relevansinya dengan teologis atau keagamaan tadi. Saya kira nanti Pak Toat yang menjawab itu, termasuk beberapa masukan masukan Pak Arisman. Tapi yang jelas penelitian-penelitian ini di Muhammadiyah begitu harus diakui memang kering gitu, karena kita bertahun-tahun hidup dalam satu cara pandang atau hidup dalam satu term kultural, yakni tahayul, bid'ah dan khurafat itu, sehingga hal-hal yang berbau mitos itu dianggap syirik. Mitos mau ada efeknya atau nggak ada efeknya itu syirik gitu. Padahal perdebatan antara mitos dan logos itu era Yunani sudah menjadi perdebatan, termasuk bagaimana agama-agama Samawi itu merasa dalam banyak literatur juga disebutkan bahwa merasa terusik begitu dengan diskusi. Tapi saya kira hingga hari ini itu masih menjadi perdebatan yang menarik. Mungkin itu tanggapan dari saya. Nanti bisa ditambahkan Mbak Holi atau Pak Toat atau yang lainnya sebelum nanti ada pertanyaan dari teman-teman. Oke, silakan. Ada lagi yang mau menanggapi? Mbak Oli, sebelum saya, apa Mbak Oli? Apa saya duluan, Mbak Oli? Monggo Pak Toat mawon. Iya, ini nanti jelas saya nanti yang Saya bantu pas tanya jawab saja. Bapak Belur berkaitan dengan dua penanggap ini karena background-nya adalah dari studi agama dan yang satu anggota MUI. Ya, terima kasih Pak Dr. Arisman.
Kenapa beliau yang saya pilih? Karena saya sempat berbicara dan berbincang-bincang dengan beliau. Apakah beliau berafiliasi dengan satu organisasi? Beliau, saya Muhammadiyah oke, NU oke, yang penting tidak HTI dan juga LDI. Enggak apa-apa kalau HTI LDI. Jadi saya coba menjawab terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan dari Mas Iman dan juga Pak Arisman, yang dalam hal ini saya akan menjawab terkait dengan apa yang menjadi apa ya, bisa dikatakan kepakaran saya ya. Kalau yang nanti di luar kepakaran nanti bisa ditambahkan oleh Mas Rian dan juga Mbak Oli dan juga Mas Putih dan juga nanti dilengkapi oleh Pak Radis. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi yang berkaitan dengan agama ya, mungkin dalam hal ini saya memohon dan meminta maaf ya, karena dalam hal ini adalah murni dari pandangan saya sendiri, bukan dari Muhammadiyah ya, bukan dari pandangan Muhammadiyah, karena dalam hal ini kami menganggap bahwasanya kalau saya mengambil dari perspektif Muhammadiyah maka akan terkooptasi di ruang-ruang sempit seperti itu. Sehingga dalam hal ini sesuai dengan apa yang menjadi pemahaman dan pengetahuan saya. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan mitos ini, maka saya anggap bahwasanya mitos ini seperti apa yang menjadi kesimpulan ini, bahwasanya mitos ini berperan sebagai layaknya fungsi agama. Ini pemahaman dan pendapat saya, jangan nanti dikonotasikan bahwasanya mewakili atau representasi dari Muhammadiyah. Namun dalam hal ini mitos itu tidak bisa menggantikan agama, ya. Tidak bisa menggantikan agama. Kenapa saya katakan demikian? Karena bisa kami anggap bahwasanya mitos itu adalah bagian daripada impian-impian kebijakan sifatnya adalah universal, yang mempunyai peran sebagai sumber nilai, ya. Yang bisa kami anggap bahwasanya ini bisa dijadikan suatu pedoman bagi kehidupan masyarakat, tentunya di dalam sub pokok pembahasan kita, yaitu terkait dengan mitos ini. Nah, sementara bahwasanya konsepsi-konsepsi terkait dengan agama ya, yang tertuang ya dalam teks yang ada dalam mushaf atau Al-Quran atau kitab suci itu juga kami anggap bahwasanya selalu memuat terkait dengan impian-impian yang sifatnya adalah ideal, yang sifatnya itu adalah indah, ya. Atau bisa dikatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal, ya, seperti itu. Nah, sehingga impian-impian indah itu misalnya tentang terkait dengan gambaran ya, contoh saja ya, bahwasanya ini yang menjadi dulu pada waktu kemarin ya, pada waktu kita memperdebatkan hal ini, contoh-contoh dalam Al-Quran terkait dengan impian-impian indah itu adalah terkait dengan indahnya surga. Yang dalam hal ini digambarkan bahwasanya nanti di surga itu di bawahnya itu akan mengalir air sungai, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Waqiah itu. Akan mengalir air sungai. Di dalamnya nanti akan terdapat rizki atau buah-buah serta istri-istri yang, atau bisa dikatakan bidadari-bidadari yang cantik ya. Nah itu dalam kitab Al-Baqi itu dijelaskan seperti itu. Maka dalam hal ini perbedaan keduanya ya, antara konsepsi yang ada dalam Al-Quran dan juga mitos itu terletak pada subjek yang melakukan konstruksi atas impian ideal itu, atas impian indah itu. Nah, seperti apa subjek ataupun konstruksi mitos itu? Dalam hal ini saya bisa mengatakan bahwasanya subjek konstruksi mitos itu adalah manusia. Sedangkan subjek konstruksi agama itu adalah dua kekuatan yang sifatnya adalah kompromistik. Seperti yang saya jelaskan dalam penelitian batch Muhammadiyah, yaitu inkulturisasi kemarin, bahwasanya ini adalah sifatnya adalah kompromistik antara Tuhan sebagai representasi daripada wahyu dan juga manusia sebagai representasi dari hasil penafsiran itu. Nah, dalam kondisi yang seperti ini ya,
bahwasanya manusia itu tidak akan mampu ya hidup tanpa agama. Demikian juga bukan hanya agama, manusia itu tidak akan bisa hidup tanpa mitos. Saya katakan seperti itu. Mohon maaf nanti kalau salah. Nah, berarti ini Gus, cerita-cerita sungai yang mengalir dalam Al-Quran itu mitos berarti Gus ya? Tanya nah, ini. Kami menganggap bahwa agama maupun mitos itu ya adalah tuntutan daripada situasional dan juga kondisional yang bisa dikatakan menyertai pada waktu zaman itu, bisa dikatakan seperti itu. Nah, sehingga kalau kita mengkonstruksi terkait dengan mitos dalam kehidupan masyarakat agama, ini seringkali ya juga akan menampakkan terkait dengan nilai-nilai agamis. Sebut saja contoh ya terkait dengan apa ya yang di Madura itu yang sering menjadi perdebatan itu, kalau nanti berangkat haji jangan memakai uang haram. Kalau nanti pakai uang haram di sana akan berubah menjadi kepalanya menjadi kepala kuda. Contoh seperti itu. Akan menjadi kepala naga. Ini menjadi contoh-contoh yang bisa menampakkan dari nilai-nilai agamis, saya bisa katakan seperti itu. Nah, kalau contoh dalam refleksi agama itu air Zam-Zam ya, bahwa ini adalah berasal dari surga dan lain sebagainya. Sehingga dalam hal ini kami anggap ini adalah bagian daripada representasi terkait dengan mitos dan juga agama seperti itu. Nah, yang terakhir ada cerita yang menjadi tanggapan saya terkait dengan pertanyaan Mas Iman. Apa contohnya? Ya, contoh konkretnya itu adalah terkait kemarin itu yang menjadi viral ya. Menjadi viral itu perdebatan terkait dengan ada seorang laki-laki yang nyaduk istilahnya kan, tendang sesajen itu kan menjadi viral, karena ini berkaitan dengan tradisi. Maka kalau kita biasanya kalau di kampung itu mau masuk rumah itu kan biasanya kita bersih-bersih dulu, atau kita bisa melakukan sedekah terlebih dahulu, atau membaca ayat-ayat Al-Quran terlebih dahulu. Sehingga dalam hal ini, mohon maaf Pak Arisman sebagai anggota MUI kalau saya salah ya, dalam kitab I'anatul Thalibin yang menjadi referensi dari beberapa ma'had itu disebutkan bahwasanya barang siapa yang menyembelih hewan ya, atau dalam hal ini direpresentasikan sebagai makanan, sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah untuk menghindari petaka dari jin ya, ataupun dalam hal ini setan, maka dalam hal ini tidak dilarang atau tidak haram ya, jika bertujuan untuk Allah dalam hal ini seperti itu, maka itu tidak dilarang. Nah, kemarin kan sampai ditendang, terus ada ritual sesajen, terus ada ritual membuang ayam itu ya. Nah, begitu juga Mas Iman, bahwasanya referensi-referensi itu tidak terbatas sebenarnya. Kalau kita dalam kitab mohon maaf, Nihayatul Mukhtas kalau nggak salah itu famaya qaul an min romil khobar dan seterusnya itu, apa yang terjadi saat ini, contohnya ya terkait dengan melempar ayam ya, apa yang terjadi saat ini dengan melempar roti ya, ke laut untuk binatang laut dan ikan adalah tidak haram meskipun memiliki harga terkait dengan apa yang menjadi sebab sedekah kepada hewan tersebut. Maka dalam hal ini bisa kita korelasikan terkait dengan apa yang menjadi contoh bahwasanya di situ terjadi sesajen, terjadi pelemparan hewan. Maka dalam hal ini pandangan saya, bukan saya bahwasanya membolehkan atau mengharamkan, ini menjadi perspektif yang baru terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan teologis dalam kaitannya mitos ini Mas Iman di pasca erupsi Gunung Semeru dan juga Pak Aris. Mungkin itu jawaban saya, mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Oke, terima kasih Mas Toat atas penjelasan yang sangat panjang tadi ya, terkait agama dan mitos.
Oke, langsung saja kita buka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silakan bisa raise hand atau langsung bisa open mic. Oh, ini sudah ada ini. Ada Mas Yogi, Mas Fairul, dan Mbak Rizka. Monggo, ketiga penanya ini bisa mulai. Siapa Idam? Mas Yogi dulu, silakan Mas Yogi. Oke. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Idam untuk diberikan kesempatan untuk bertanya. Jadi sangat menarik begitu ketika membahas tentang penelitian tersebut. Pertama yang ingin saya tanyakan Pak Idam, ada di dalam penelitian itu tadi membahas tentang tanda juga ya. Ingin saya tanyakan terkait teori tentang tanda di situ, apakah disebutkan gitu? Jika disebutkan menggunakan teorinya siapa? Itu yang pertama. Kemudian kedua, itu tadi disebutkan sama peneliti bahwasanya mitos ini lebih superior, lebih melampaui daripada sains karena mitos dianggap lebih dulu. Nah, kemudian yang saya tanyakan, apakah standarisasi superior itu dilihat siapa yang lebih dulu? Itu yang kedua. Kemudian ketiga, ya tadi jika mitos itu sudah ada bukti sainsnya, ya ada dibuktikan secara ilmu pengetahuan, mengapa peneliti masih menganggap hal tersebut sebagai mitos? Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, dalam penelitian, apakah peneliti menemukan bahwasannya ada penemuan bahwasannya sains itu lebih dulu, kemudian baru mitos itu ditemukan. Kalau tadi kan lebih dijelaskan bahwasannya mitos kemudian baru didukung oleh sains. Apakah dalam penelitian itu ada penemuan bahwasanya sains itu lebih dulu kemudian mitos hadir dan berbeda? Nah, mungkin itu Pak Idam, ada 4 pertanyaan tersebut. Terima kasih atas waktunya. Sekali pertanyaan Mas Yogi ya. Mulai dari tanda, superioritas, kemudian mitos. Kalau sudah mendapat klarifikasi dari saya, kenapa kok masih disebut sebagai mitos? Ini pertanyaan menarik menurut saya ini, Mas Yogi. Ya, itu Pak Idam. Yang ketiga ini ya. Kalau sudah, kemudian 4 tadi yang ini ya, mana yang lebih dulu gitu ya. Ya, pertanyaan ini mana? Antara mitos atau sains mitos dulu. Oke, lanjut ke tokoh alumni CRCS. Mas Hairul, silakan Mas Hairul. Dulu Mas Hairul ini juga daftar di CRCS. Alumni nggak keterima sama jadi. Silakan. Baik Pak Idam, karena ini mungkin lebih reflektif saja. Kok saya melihat dari kesimpulan tadi yang disampaikan bahwa dari dalam penelitian ini bahwa mitos masyarakat Semeru yang mengisyaratkan alam sebagai subjek itu saya kok justru lebih menjanjikan ya ketimbang sains begitu. Apa yang sesuai dengan pertanyaannya Mas Yogi tadi. Gitu. Kalau kalau yang melihat mitos lebih menjanjikan ketimbang sains, kok saya melihat alam sebagai sumber daya yang menurut saya sangat moneter begitu. Nah, dan akibat nyatanya sekarang ini mungkin krisis-krisis lingkungan terjadi di mana-mana begitu. Nah, dalam konteks itu saya juga menemukan tadi apa yang disampaikan Pak Fuad begitu,
tentang teologi begitu. Apa itu enggak masuk syirik ya Pak Toat? Kalau kalau mau mengaitkan tentang teologi begitu, dalam konteks itu bagaimana konsep teologinya, itu mungkin yang menjadi pertanyaan saya Pak Idam, karena sudah diborong Mas Yogi di pertanyaan. Atau sudah bisa dengar ya pertanyaannya Mas Irul? Oke, lanjut. Mbak Rizka, silakan. Ya Pak Idam, terima kasih waktunya. Yang ingin saya tanyakan tadi dari peneliti menyatakan bahwa ada beberapa mitos yang itu juga dibenarkan oleh sains. Seperti tadi ada keruhnya atau keringnya air mata deling yang kepercayaan masyarakat itu adalah tanda akan adanya bencana, dan hal itu juga dibenarkan oleh keilmuan vulkanologi. Ada aktivitas vulkanik yang akan memicu erupsi. Yang ingin saya tanyakan adalah mungkin waktu peneliti mencari informasi, apakah menemukan apakah tidak ada tokoh setempat yang memberikan edukasi tentang sains tersebut, sehingga masyarakat setempat tidak mempercayai mitos, tapi lebih percaya terhadap sains itu, Pak Idam. Oke. Ya, Pak Idam, terima kasih. Ya, yang diwawancarai semua yang percaya sama mitos kayaknya. Nggak ada yang nggak percaya sama mitos. Ya, lanjut ke Mas PTI 2. Coba ini Mas PTI 2 ini. Oke, terima kasih Mas Idam, terima kasih peneliti. Oh, Mas Lukman dulu. Oke. Oh, tak kira dulu saya. Oke, terima kasih. Berkaitan dengan tema draft riset, mitos, logos, dan ekologi, yang mana saya ingin bertanya berkaitan dengan satu, terkait pengambilan data di Gunung Semeru yang dijadikan sampel ini. Tadi kan sempat disinggung juga bahwa yang perlu kita notice itu informannya seperti itu. Berapa jumlah informan yang dijadikan rujukan pengambilan data terkait narasi mitos ini? Yang pertama itu. Yang kedua, siapa informan? Ini apakah masyarakat asli di sana atau mungkin masyarakat pendatang baru seperti itu? Ini juga perlu dikonfirmasi karena berkaitan dengan nanti itu mitos tersebut, apakah itu fake mitos misal seperti itu. Fake mitos itu ya yang mitos yang mungkin diada-ada seperti itu karena tidak baik sejarah budaya di sana. Nah, itu juga perlu dikonfirmasi. Yang fake mitos apanya fake news itu? Kemudian yang kelima yaitu poin ada di poin pembahasan tadi kalau nggak salah ke poin kelima itu mitos tersebut dijelaskan masih menuai pro dan kontra. Lah, kalau menuai pro dan kontra, kira-kira berapa persen yang terkait pro dengan hal ini, mitos ini, dan juga yang kontra seperti itu? Itu juga saya kira ada semacam data seperti itu. Karena kan ini bersifatnya penelitian juga seperti itu. Dan yang terakhir ini, yang ketiga ini, 4 ya kira-kira. Apakah mitos-mitos tersebut sudah memang benar-benar menjadi semacam kepercayaan warga lokal di sana sehingga ya itu valid untuk diteliti karena memang kan kayak tadi yang saya sebutkan mungkin ada mitos yang dibuat-buat dan lain sebagainya seperti itu. Kasusnya juga tadi kan ada sempat disinggung kalau di Madura ini mitos ini di sana ada plat merah. Apakah plat merah ini mungkin juga baru misal kayak gitu. Kalau zaman dahulu kan nggak ada kayak plat merah misal seperti itu. Mungkin itu sih Pak Idam. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Meme. Terakhir dari Mas PTI 2, silakan Mas PTI 2. Ya Pak Idam, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin pertanyaan saya hampir mirip dengan pertanyaan Mbak Rizka dan Mas Meme.
Yang ingin saya tanyakan tadi disebutkan bahwasanya terdapat kurang lebih 5 mitos yang ada di Gunung Semeru. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada peneliti ini, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat di sekitar lereng Gunung Semeru itu mempercayai 5 mitos tersebut. Terima kasih. Apa pertanyaannya Mas Hadis kok kecil suaranya? Apa saja yang faktor-faktor yang mempengaruhi Ya, apa itu tadi? faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat di sekitar lereng Gunung Semeru itu percaya terhadap 5 mitos yang disebutkan tadi oleh peneliti. Oh, ini pertanyaan memancing penelitian baru ini. Oke, lanjut. Sudah ya, sudah ada 5 penanya ini. Sepertinya perlu dijawab monggo kepada tim. Bisa menjawab mulai dari pertanyaan Mas Yogi sampai kemudian Mas Asis tadi. Silakan. Yang mau menjawab siapa dulu ini? Silakan. Aku lupa, Dam, banyak sekali, Dam. Kamu aja yang ini gimana, Dam? Yang Yogi tadi gimana? Yang Yogi tadi pertama adalah tanda itu tadi ya, tanda. Tadi di referensi itu kan ada tanda itu. Nah, katanya itu pakai referensinya siapa itu? Kok yang nguji skripsi aja ya? Tanda itu. Oh ya, terima Tanda. kasih Mas Idam. Saya kira ini menariknya diskusi dengan berbagai macam latar belakang keilmuan ya. Ada pertanyaan pengaruh, hubungan, dan lain-lain begitu. Itu pasti yang tanya biasanya teman-teman sains. Gitu. Mas Yogi tadi ada 4 pertanyaan. Yang saya tangkap tadi salah satunya dulu mana antara mitos dan sains. Ya bergantung mitos apa dulu begitu. Seperti yang katakan Mas Iman tadi, mitos itu bisa berevolusi. Dan bagaimana terbentuknya mitos terbentuk gitu. Nah, itu saya kira proses yang tadi sudah jelaskan Mbak Oli begitu. Nah, dulu mana sains itu juga berkembang. Mitos pun juga iya begitulah. Kalau ditanya yang mana, pertanyaan yang terkait apa, tema apa gitu. Karena bagi mitos ataupun sains itu ukurannya bukan siapa yang lebih dulu begitu. Siapa yang lebih punya signifikansi begitu. Kalau dibilang siapa yang lebih banyak pengikutnya, yang tim sains apa tim mitos begitu. Apakah bagi kita sebenarnya nggak ada urusan itu. Termasuk tadi kaitannya dengan kalau memang itu lebih otoritatif dibanding sains, karena masih ada mitos ya. Saya kira dari definisi saja antara mitos dan sains aja proses berpikirnya atau proses menemukan melihat realitas saja berbeda begitu. Jadi mitos tetaplah menjadi mitos, sains tetap sains. Sains punya cara berpikir sendiri, mitos pun begitu. Tadi disebut Mbak Oli, mitos itu cenderung ahistoris begitu. Sementara sains itu mengharuskan ada historisitas sehingga itu bisa disebut sebagai kebenaran gitu. Jadi saya kira tidak perlu terus mitos itu kalau sudah punya otoritasnya kuat dan dianggap lebih superior, ya dari sains saja. Saya kira ya itu tadi definisi dan kerangka berpikirnya sudah berbeda. Itu Mas Yogi ya. Yang lainnya nanti mungkin Pak Toat atau Mbak Oli yang berusaha menjawab. Saya jawab sekenanya catatan saya tadi. Terus terkait Mas Lukman tadi. Lukman tadi kaitannya dengan apa? Informan. Nah, informan ini ada di papernya ada bahwa persoalan teknis bagaimana rekap pertanyaan yang begitu banyak, nah itu memang tidak kami munculkan. Kami juga akan olah lagi. Sementara ini kami ikut panduan penulisan yang mainstream lah. Tapi bagaimana quote atau ini nanti akan berusaha kita urus. Kita ini kita akan tulis secara detail. Kita belum punya pikiran mau dipublish di mana, tapi paling tidak apakah informan itu diambil dari masyarakat lereng Gunung Semeru gitu ya. Ya, saya kira di Desa Sumbermuju dan ada yang percaya, ada yang enggak.
kita juga tidak menasbihkan bahwa katakan beberapa tempat yang kita singgahi itu beberapa juga menganggap cara berpikir, apalagi ada di situ juga ada Muhammadiyah juga. Nah, cara berpikirnya jelas. Nah, informan-informan yang kita masukkan dalam penelitian itu informan-informan yang memang rujukannya bisa kita jadikan argumentasi untuk kepentingan riset kita. Jadi lebih banyak orang-orang yang mempercayai, terutama orang-orang yang percaya, terutama info-info dari beberapa informan tersebut. Saya kira itu Mas Lukman. Itu mungkin nanti bisa ditanggapi Mas Rian belum ngomong sama sekali itu. Oke, silakan Mas Rian bisa merespon siapa saja dari penanya tadi. Baik, terima kasih. Jadi sedikit nambah ya terkait dari yang disampaikan Mas Yogi tadi. Bagaimana mitos itu tidak dijadikan sebuah duluan mata, tapi sama yang sudah dijelaskan tadi oleh Mas Budi di prolog bahwa Armstrong juga menjelaskan bagaimana mitos-mitos itu berkembang membuat manusia itu menjadi membangun sebuah kesadaran penuh dalam kehidupannya, sehingga apa yang diciptakan oleh mitos itu akan berimbas juga kepada manusia, sehingga ada paradigma yang membuat kehidupan itu sebagai ekosistem di daerahnya itu jadi semakin baik. Nah, begitu juga dengan yang tadi Mas Lukman, bagaimana kita mengambil sampel tadi, di mana kita sedikit dijelaskan Mas Ardesri bahwa siapa saja, karena saya yang turun begitu ya dengan kawan Pak Toat dan Mas Budi itu, kita juga membuat satu pengelompokan terkait siapa saja yang diambil sampelnya. Dan mereka ada tokoh pemuda, kemudian ada tokoh pemerintahan, ada juga tokoh agama dan tokoh pendidikan, bahkan ada sesepuh yang mana beliau-beliau ini jadi representatif dari penelitian kami, sehingga ya bisa dikatakan mereka warga asli, walaupun mereka berpindah itu karena musibah ini, karena bencana. Jadi banyak warga asli desa Kecamatan Pronojiwo, Desa Sumbermujur itu, akan tapi mereka sekarang karena erupsi itu berpindah, sehingga beberapa informan itu kita agak jauh begitu mengambilnya. Nah, di sisi lain tadi nyambung dari Mas Yogi ya, bagaimana Mas Irul apa tadi? Nah, Mas Irul bahwa apa dasarnya ya tadi pertanyaannya, ketika mitos itu bersamaan dengan apa tadi, lupa saya, syirik ya, dikatakan syirik tadi ya. Nah, ya dibedakan saja, ketika mitos itu berurusan dengan ketuhanan maka bisa dikatakan itu musyrik gitu. Tapi ketika mitos itu hanya sebagai argumen sosial terkait lingkungan, maka itu jadi bahan refleksi dari kehidupan yang ada di sekitar. Seperti contoh tadi, ketika ada juga muncul beberapa mitos memang yang itu berhubungan dengan keagamaan. Memang kita tidak sebutkan bahwa kita berfokus pada ekologinya, tapi ada muncul kiai yang muncul di tengah hutan. Pada dasarnya tidak semua orang mempercayai itu, akan tapi ada juga muncul itu. Yang kiainya itu naik di atas macan putih dan sebagainya, tapi memang tidak ada pengaruh dari ekosistem yang ada. Itu sih kalau menurut saya, Pak Idam. Oh iya, soal syirik tadi saya kira iya berkaitan. Saya enggak. Soal ini saya memang perdebatan di internal ya, perdebatan peneliti ya, yang membuat akhirnya tema ini yang lebih dipilih untuk kita presentasikan dibanding tema sebelumnya begitu. Oh, ada definisi syirik yang masih kuat oleh lulusan agama, Fakultas Agama Islam. Nanti Pak Toat lah yang menanggapi itu. Kalau nggak ada, semua saya kira berkaitan dengan ketuhanan kalau ditarik. Bagaimana terus
mempercayai sesuatu. Kalau di konsep syirik itu mempercaya ada kekuatan lain selain Allah, itu kan syirik, Pak Rian. Semuanya itu definisinya ke situ. Jadi ini kayak mengulangi perdebatan kita beberapa minggu yang lalu terkait ya akhirnya apa relevan gitu membahas soal jangan-jangan nanti apa namanya saya nggak tahu nanti Pak Toat yang menjelaskan gitu, tapi bahwa memberi dikotomi kalau itu nggak ada kaitannya dengan urusan ketuhanan maka itu enggak apa-apa, kalau itu syirik, itu juga jadi persoalan nanti. Jadi persoalan karena ya apa namanya beberapa mitos yang hidup di sana itu jelas sangat terkait dengan kalau kita gunakan definisi itu ya masuk kategori syirik. Percaya ini apa namanya. Nah, itu saya kira nanti monggo Pak Toat terkait pertanyaan Irul tadi ini juga menarik untuk ditanggapi begitu. Kalau perlu nanti kita buat satu bab sendiri membahas pergulatan itu. Pergulatan lah nanti isinya di situ ya teman-teman lintas disiplin gitu. Ya, terima kasih Pak Radius. Mohon izin Buya Arisman untuk menjawab terkait dengan unsur keagamaan. Kalau memang nanti salah mohon diluruskan Pak Buya. Menarik apa yang menjadi pertanyaan Pak Irul. Saya teringat pada waktu itu dengan Buya Arisman perdebatan terkait dengan ini ya Buya, puasa Sya'ban. Puasa Sya'ban. Di situ ada yang membolehkan dengan dasar ini, ada yang tidak karena faktor-faktor ini. Di situ mulai muncul terkait dengan mindset ataupun paradigma baru terkait dengan diri saya pribadi ya pada waktu itu. Sehingga saya itu harus bisa keluar dari ruang ini. Sehingga kalau kita melihat itu, melihat dari perspektif diri saya sendiri, tidak istilahnya kena virus atau hal-hal yang sifatnya berafiliasi dalam salah satu ideologi seperti itu. Nah, maka di situ muncul pada waktu diskusi itu dengan Kiai Faisal, dengan itu ya Pak Arisman, Buya Arisman, dengan yang dari NTB itu Tuan Guru Yusron pada waktu itu. Sehingga dalam hal ini muncul suatu tema yang menarik pada waktu itu untuk menjawab pertanyaan Pak Irul, ya, bahwasanya kalau kita korelasikan dengan mitos, maka mitos ini ya Pak Irul ya, seharusnya tidak kita tafsirkan atau tidak ditafsirkan dengan cara penafsiran yang salah. Artinya apa? Bahwasanya perlu kita melihat bahwasanya, perlu kita memandang bahwasanya cara pandang terkait dengan mitos ya yang bisa kita pahami secara mendalam, bisa kita pahami secara filosofis tentang bagaimana mitos itu. Nah, mitos itu ya tidak bisa ditolak sebagai suatu persoalan yang salah maupun yang bisa dianggap yang istilahnya kasar itu tolol misalnya seperti itu. Nah, lebih dari itu bahwasanya mitos itu harus dikaji sebagai produk yang menarik dari pandangan manusia, ya, dari pandangan manusia. Karena itu kita anggap bahwasanya mitos itu bisa dipahami sebagai suatu cerita tentang peristiwa. Ya. Nah, dulu kita sering tidur itu kan diceritani ibu kita, ayah kita terkait dengan kancil dan lain sebagainya. Nah, tentang peristiwa-peristiwa yang bisa kami katakan itu awal daripada permulaan ataupun munculnya transformasi terkait dengan apa yang menjadi cerita itu, apa yang menjadi mitos itu. Nah, maka kemarin pada waktu ini juga ya seminar itu terkait dengan inkulturasi ya dengan wahyu itu bahwasanya saya memberikan beberapa tipologi bahwasanya kalau kita korelasikan dengan kultur, dengan kearifan lokal kemarin dan kita korelasikan dengan mitos saat ini bahwasanya mitos ya dan juga fungsi daripada mitos dalam perkembangan kebudayaan ya itu mempunyai 3 tipologi ya ataupun 3 fungsi.
terkait dengan apa yang menjadi perkembangan dalam masyarakat. Yang pertama bahwasanya mitos yang sifatnya adalah untuk menghibur dari beberapa cerita. Yang kedua adalah mitos yang diulang-ulang yang dimaksudkan untuk ritual dan menghasilkan suatu kontinuitas yang diinginkan. Dan yang terakhir bahwasanya mitos yang bisa dieksplor atau bahasanya spekulatif atau apalah, yang fungsinya itu jauh lebih luas dari bukan hanya sekedar terkait dengan cerita, akan tetapi kita bisa mengeksplor terkait dengan apa yang menjadi pemahaman mitos itu. Kemarin mendapatkan suatu ilmu yang luar biasa pada waktu di kegiatan itu, bahwasanya Allah itu menurunkan wahyu kepada Nabi Iqra, bukan hanya sekedar membaca terkait dengan perintah Nabi terkait dengan Iqra, tapi bagaimana Nabi itu merefleksikan bahwasanya Iqra itu sangat mendalam. Ada nilainya tentang makna, ada nilainya tentang implementasi pada waktu Nabi Muhammad itu menjabarkan terkait dengan umatnya dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini kita bisa menjabarkan lebih luas lagi terkait dengan pemahaman yang bisa kita eksplor atau bisa dinamakan spekulasi daripada pemahaman kita terkait dengan mitos. Maka kita bisa keluar dari cara pemahaman kita. Maka seharusnya kita tidak bisa menafsirkan bahwasanya mitos itu salah semuanya, kan gitu, benar semuanya. Maka harus belajar dari apa-apa yang mendahului terlebih dahulu. Filosofinya bisa dikatakan. Mungkin itu tambahan dari saya. Mungkin nanti bisa diarahkan kalau masalah dari Buya. Oke. Mungkin ada tambahan dari teman-teman peneliti. Mungkin tadi yang beberapa yang belum dijawab. Oh, mungkin penanggap ya. Apa yang belum dijawab ya? Tadi yang mungkin pertanyaan Mas Yogi yang ketiga itu menurut saya yang ini. Tadi yang mitos ketika sudah menjadi dapat validasi dari sains itu tadi, apakah masih disebut sebagai mitos gitu? Itu Mas Yogi tadi. Saya jawab, tadi sudah, Sudah ya? Kita juga nggak pernah bicara bahwa mitos sudah divalidasi dengan sains, ya nggak tahu itu kata dari mana Mas Yogi, bahwa jelas bahwa antara mitos dan sains ketika dikaitkan dengan ekologi itu ada keselarasan lah, dan disimpulkan Pak Irul tadi mitos dianggap lebih punya sumbangsi yang berarti dibanding dengan sains yang cenderung destruktif gitu. Makanya begitu. Itu kan persoalan bahwa dalam hal tertentu mitos juga bisa dibilang lebih punya dampak yang signifikan bagi keberlangsungan alam dibanding sains gitu. Tetapi sisi yang lain tadi dicontohkan Imam bahwa ada juga mitos-mitos yang sifatnya destruktif tadi dicontohkan kan. Jadi saya kira melihat ini juga tidak bisa digeneralisir begitu. Dan penggunaan diksi di validitas itu kan anak-anak teman-teman dari sains ya, tapi kita nggak menyebut begitu Mas Yogi. Bahwa biarkan mitos tetap menjadi mitos, sains tetap menjadi sains. Toh nanti ketika ternyata ada mitos yang ternyata terbukti secara ilmiah begitu dengan standar ilmiah, ya saya kira itu proses yang bagian dari hal yang baru menarik untuk terus kita perbincangkan. Itu sih Mas Yogi. Oke. Mungkin ada tanggapan ya dari kedua penanggap ini. Mas Iman atau Pak Arisman menanggapi beberapa pertanyaan tadi. Silakan. Pak Arisman mungkin belum ada. Monggo Pak Arisman mungkin. Baik, terima kasih. Ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini memang sangat menarik ya, sehingga apa yang disampaikan oleh
peneliti tadi, Pak Toan terutama, menjadi sebuah sub tema yang tersendiri sebenarnya. Karena kalau kita melihat dan membaca dari paparan ini, memang fokusnya kepada mengungkap bagaimana mitos-mitos yang kemudian muncul di kalangan masyarakat di lereng Gunung Semeru itu. Oleh karena itu, menurut saya, apa yang menjadi diskusi kita pada malam hari ini terutama tentang mitos dan dikorelasikan dengan perbuatan syirik tadi dan pandangan-pandangannya itu bisa menjadi sebuah penelitian baru, terutama reformulasi tentang definisi mitos itu sendiri. Ya, apakah kemudian memperkuat teori yang disampaikan oleh Pak Toan tadi bahwa mitos itu adalah impian-impian yang ingin dicapai oleh seseorang, sehingga kita juga menyandingkan tadi seperti Pak Toan bilang, menyandingkan dengan impian-impian yang diungkapkan oleh Khalik di dalam Al-Qur'annya. Ini menjadi sebuah pembahasan yang lebih luas lagi. Kemudian memang di dalam kertas ini memang perlu dipertegas ya, bahwa sebenarnya mitos yang mana yang kemudian kita anggap sebagai hal yang menjadi pegangan, hal yang menjadi sebuah keyakinan oleh masyarakat yang ada di lereng Gunung Semeru itu, sehingga tidak menjadi hal yang bias dan terlalu luas pemaknaannya. Kemudian ketika tadi ditanyakan tentang faktor-faktor yang meyakini mitos, tentu bisa kita lihat dari tradisi, bisa juga dilihat dari keyakinan-keyakinan orang-orang terdahulu di masyarakat tersebut. Kemudian ini menjadi yang turun-temurun, yang selalu dijadikan pegangan dan arahan hidup oleh mereka. Kemudian ya, Mas Lukman tadi tentang informan, memang kita perlu juga konfirmasi. Tapi juga tadi Pak Aradi sudah menyebutkan bahwa nanti akan dipaparkan secara detail. Tentunya ini perlu untuk melihat dan cara pemilihan informan ini bagaimana. Kemudian kalau di sana memang ada masyarakat yang setuju dan ada yang tidak setuju, ini biar berimbang tentunya juga diambil dari mereka-mereka yang tidak setuju dengan keyakinan-keyakinan mitos ini. Jadi menurut saya, maka di awal saya sebutkan tadi, penelitian ini sebenarnya luas, dan ini memang kalau ingin kita pecah, akan sangat bermanfaat lagi jika kita pecah kepada bagian-bagian yang telah saya sampaikan tadi. Yang pertama, kita ungkap apa saja mitos-mitos yang ada di masyarakat tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana mitos tersebut mempengaruhi terhadap sebuah keyakinan dan kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, bagaimana mitos tersebut dijadikan alat untuk kemudian menjaga lingkungan-lingkungannya. Dan yang terakhir bisa ditambahkan bagaimana sesungguhnya formulasi dari mitos itu jika dikaitkan dengan pemahaman dan tradisi masyarakat pada masa modern ini. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Arisman. Selanjutnya mungkin Mas Iman Permadi bisa memberikan tanggapan juga. Mungkin saya tanggapannya yang terlewat tadi, Mas, ada beberapa SPOK atau secara teknis penulisan ya SPOK, terus apa namanya, secara kosakata yang tersedia di KBBI, dan mungkin itu saya tadi yang terlewat. Soal tanggapan dari pertanyaan teman-teman mungkin sudah cukup. Nanti dilanjut diskusi di mana gitu. Oke, terima kasih Mas Iman. Ternyata ini waktunya juga sudah jam 9 ya. Biasanya jam 9 ini kita sudah akhiri diskusinya. Mungkin sebelum kita akhiri, barangkali ada kata penutup dari kedua penanggap, barangkali mau nambahkan lagi, Mas Iman, sebelum kita tutup. Apa cukup atau mungkin ada tambahan ini, closing lah dari Mas Iman dan Mbak Aris? Ya, dari saya dulu. Saya kira
sekali lagi apresiasi ya tentunya kepada tim peneliti, dan juga menarik ini bagaimana kita mencoba nanti mengkombinasikan pemahaman-pemahaman mitos ini dari tanah Jawa dengan tanah Sumatera. Ini ditunggu dari Pak Dekan untuk memberikan kontribusi dan kolaborasi. Apakah pemahaman-pemahaman mitos ini di tanah Jawa dengan di tanah Sumatera ini ada korelasi dan kesamaannya atau bagaimana? Yang kedua, semoga hasil penelitian ini bisa segera dipublish untuk keperluan dan kemanfaatan kita bersama. Itu saja dari saya. Selamat kepada para peneliti. Oke, terima kasih banyak Pak Arisman atas kata penutup. Selanjutnya kami persilakan pada Mas Iman. Iya, sepakat dengan Pak Arisman. Jadi konsistensi diskusi keilmuan semacam ini sebagai oasis gitu ya, di tengah dinamika perguruan tinggi khususnya di Universitas Muhammadiyah Surabaya, sehingga ada produksi pengetahuan di samping rutinitas akademik misalkan administrasi yang lain. Saya mau kasih 2 kata kunci yang mungkin bisa dilanjut di warung kopi oleh teman-teman ya. Jadi mitos ini antara 2 hal, antara syirik dan syariah. Jadi bisa diperdebatkan di warung kopi, tapi dengan elegan gitu ya, secara akademis. Cukup itu, Mas. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Iman. Selanjutnya mungkin ada kata penutup. Pak Oli lah yang mewakili. Diwakili oleh siapa? Oli. Mbak Oli, silakan Mbak Oli. Mungkin bisa memberikan closing. Ya, terima kasih Pak Idam. Terima kasih juga untuk kedua penanggap Pak Arisman ya dan Mas Iman, masukan-masukan dan sarannya sangat bermanfaat ya untuk bagaimana penyempurnaan draft penelitian kami yang memang ini masih dalam tataran draft gitu. Untuk closing statement dari kami pribadi bahwa dalam antara mitos dan sains memang tidak ada ya yang namanya superioritas jika mereka bisa berpadu dan beriring, apalagi untuk keberlangsungan semesta, kenapa tidak begitu. Namun selamanya mitos tetaplah mitos yang berkembang dan menjadi warna ya di tengah-tengah masyarakat, karena memang mitos merupakan sebuah sastra lisan ya, menjadi cikal bakal kebudayaan, bisa menjadi sebuah alat edukasi. Ya salah satunya seperti pada penelitian kami yang mana ternyata setelah ditelaah mitos-mitos yang berkembang itu sangat punya implikasi positif terhadap usaha-usaha atau upaya-upaya kesadaran ekologis, yang mana bahwasanya saat ini kita tahu bahwa developmentalism atau pembangunan itu memang sering tidak sejalan ya dengan keberlangsungan ekologis, karena mengutamakan atau mengagungkan ekonomi, kemajuan ekonomi, pembangunan fisik dan lain sebagainya. Nah, kemudian mitos itu hadir. Mitos hadir di tengah-tengah masyarakat untuk bagaimana menjadi atau menjalankan sebuah fungsi itu, fungsi pemeliharaan alam semesta. Itu mungkin dari kami, Pak Idam, untuk closing penelitian ini gitu. Keren loh, arek biologi bicara gitu, arek biologi. Keren Pak Bu Holi ya, cocok pindah ke CRCS. Oke, saya kira cukup diskusi kita pada malam hari ini karena waktunya juga dibatasi sampai jam 9. Tidak terlalu malam. Dan kembali kami banyak ucapkan terima kasih terutama kepada kedua penanggap yang sudah berkenan, terutama Bapak Dr. Arisman dan Mas Iman atas kehadirannya, memberikan masukan penting sehingga nanti masukan tersebut menjadi masukan bagi tim peneliti untuk
menyempurnakan draft hasil riset ini sebelum nanti diterbitkan ke jurnal. Ini yang saya kira yang penting. Dan terima kasih pula pada para peserta yang hadir pada malam hari ini. Semoga nanti bisa ikut pada pertemuan-pertemuan atau kajian-kajian berikutnya yang diselenggarakan oleh SAF. Sekian dari saya sebagai moderator. Mohon maaf bila ada kata dan salah ucap selama kegiatan malam hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.